Kewarasan adalah hak setiap raga, tapi tidak semua orang tahu betapa panjang perjalanan untuk bisa tetap waras, terutama ketika yang melukai bukan orang asing, tetapi justru orang terdekat kita, misalnya keluarga. Pernah gak sih kamu merasa seperti harus jadi versi terbaik dirimu? Bukan karena kamu yang ingin, tapi karena kamu harus kuat, harus berhasil, harus membanggakan, harus menanggung semuanya sendiri, bahkan saat kamu sedang hancur. Dan kalau kamu gak sanggup, kamu dianggap gagal, diabaikan, atau malah disalahkan. Lalu kamu bertanya dalam diam, kapan ya aku boleh hanya menjadi manusia biasa, tanpa tekanan yang luar biasa? Di banyak rumah, kita belajar untuk bertahan, bukan untuk menjadi diri sendiri. Kita diajarkan cara untuk menjadi kuat, tapi tidak pernah diajarkan bagaimana cara merawat luka. Dan ketika kita mencoba bicara tentang apa yang kita rasakan, tentang luka yang kita simpan, kadang jawabannya menyakitkan. Bukan pelukan, melainkan penghakiman. Apa sih maumu? Atau kamu tuh kurang bersyukur? Kapan kamu mau berubah? Atau mana hasilnya? Kerja yang benar. Padahal kadang yang kita butuhkan itu bukan solusi, tapi pengertian. Bukan penilaian, tapi pelukan. Kadang yang menyakiti bukan dari dunia luar, tapi rumah sendiri. Kadang luka itu datang dari orang tua, dari keluarga yang kita cintai, yang bahkan tidak sadar bahwa kata-kata mereka menusuk sedalam itu. Dan ketika kita coba untuk mengambil kendali atas hidup sendiri, kita malah ditarik kembali kepada narasi yang lama. Diharapkan memilih pasangan yang bisa bermanfaat bagi keluarga, yang bisa bantu keuangan, yang bisa mengangkat derajat, dan yang katanya bisa menyelamatkan semua. Tapi tidak ada yang bertanya, apakah kamu bahagia? Apakah kamu mencintainya? Dan apakah kamu merasa tenang saat bersamanya? Seolah kebahagiaan anak tidak sepenting gengsi keluarga. Dan ketika kamu mencoba untuk membuat batas, memilih diam, memilih langkah sendiri, kamu dianggap durhaka. Padahal kamu hanya ingin sembuh, hanya ingin hidup tanpa harus membuktikan apa-apa. Lalu kalau tekanannya seberat ini, bagaimana kita bisa bertahan dan sembuh agar tidak meneruskan luka ini ke generasi berikutnya? Mungkin jawabannya adalah dengan keberanian. Keberanian mengakui bahwa kita sedang terluka, bukan menutupinya dengan senyuman palsu. Keberanian untuk berhenti mengulang pola yang sama, meski itu berarti harus jalan sendiri dulu. Belajar ulang tentang arti cinta yang tidak menyakiti, tentang koneksi yang tidak manipulatif, tentang rumah yang benar-benar aman. Sembuh itu bukan tentang melupakan luka, tapi tentang tidak membiarkan luka itu mengendalikan cara kita mencintai orang lain, dan cara kita mencintai diri kita sendiri. Memutus rantai itu artinya membesarkan diri dengan kasih sayang yang tidak pernah kita terima dulu. Memberi pada anak-anak kita nanti hal-hal yang dulu kita rindukan. Pelukan yang hangat, kalimat yang menenangkan, ruang untuk gagal tanpa dihakimi, dan cinta tanpa syarat. Kita mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa menyembuhkan masa depan dengan mengenal diri sendiri, dengan tidak menyalahkan siapapun, dengan tidak menyalahkan orang tua, tetapi juga tidak membenarkan apabila ada cara mereka yang menyakiti, dan belajar mencintai dengan sadar. Karena cinta tanpa kesadaran seringkali hanya menjadi pengulangan luka. Dan kamu yang sedang berjuang untuk tetap waras hari ini, mungkin kamu adalah pahlawan sunyi untuk generasi setelahmu, pemecah pola, dan penjaga cahaya. Jadi jangan remehkan keberanianmu hari ini. Jangan anggap kecil langkahmu yang pelan, karena setiap langkah yang kamu ambil untuk menuju sembuh adalah satu langkah memutus luka yang diwariskan turun-temurun. Kewarasan adalah hak setiap raga, dan kamu layak untuk memperjuangkannya. Untuk dirimu, untuk hidupmu, dan untuk anak-anakmu kelak yang pantas tumbuh dalam cinta yang benar-benar cinta.